Dialah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah tidak ada ungkapan yang terlebih indah melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita hadir di Plaza Yobi. Jadi kalau yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan? Iya, angkat tangan saja, tidak angkat kaki ya Bu ya. Nah, pulang nanti semuanya ya. Banyak juga ya yang baru pertama kali kita ucapkan apa? We support you ya. Alhamdulillah sudah diringankan langkahnya. Kita sambil menunggu yang lainnya sudah dilapangkan waktunya. Pastinya teman-teman yang hadir pada pagi hari ini benar-benar diniatkan untuk sama-sama belajar. Izinkan saya Nuraini Oktavia, biasa dipanggil Afi. Jadi kalau selama ini boleh ya, yang ini suaranya boleh biar nggak balapan sama saya. Ya teman-teman, jadi kalau selama ini di Zoom hanya bersua via online, nah ini yang namanya Afi itu yang ini. Ternyata tidak seimut yang di Zoom ya. Jangan salah, jangan tertipu ya. Oke, baik, salawat serta salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Kita semua senantiasa menjadi pengikut Rasulullah yang selalu beritiba, bersyiar mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, kita sudah molor beberapa menit ya, hampir 10 menit kita mengulur waktu, nggak apa-apa sambil menunggu yang lain. Baik teman-teman, kita punya yel-yel ya, nggak panjang-panjang buat ngebooster pagi hari ini. Jadi kalau saya bilang, sahabat kuantum wakaf, berkah di dunia, teman-teman jawab mulia di akhirat. Sambil pegang dada sebelah kiri, pakai tangan kanan seperti yang biasa kita foto ya. Oke, saya coba ya. Sahabat kuantum wakaf, berkah di dunia. Cakep. Lagi. Sahabat kuantum wakaf, berkah di dunia. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan, kasih tepuk tangan dulu dong. Kayaknya agak kurang seimbang ya, yang kanan isinya hawa gitu ya. Apa emang udah diplot nih sebelah kiri? Tapi nggak apa-apa, semuanya harus tetap semangat. Baik, saya manggilnya sahabat boleh ya? Karena kita insya Allah kan sahabatan ya. Dunia akhirat ya, tetanggaan di surga karena punya wakaf ya. Baik, hari ini pada pagi hari ini sampai nanti sore kita akan menjalani serangkaian acara yang pastinya semuanya isinya daging semua ya. Kalau ada dapat lemper atau roti yang isinya dagingnya tapi bukan daging olahan, daging real, daging, nah itu seperti kayak gitu. Jadi semuanya jangan dilewatkan karena banyak sekali bertebaran wajah-wajah baru yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Bayangkan, baru gabung, baru join jadi sahabat kuantum wakaf, tapi sudah bisa mengajak orang berwakaf miliaran rupiah. Tepuk tangan dong, mudah-mudahan kita bagian dari itu semua ya. Saya akan bacakan susunan acara ya, pembukaan, kemudian nanti ada sharing ide ya, sharing ide dari Ibu Karmila SE yang pastinya sudah terkenal ya, seantero sahabat duta wakaf ya. Beliau adalah salah satu pemateri pada hari ini. Metode dan tahapan sharing wakaf. Jadi nanti teman-teman atau sahabat-sahabat kuantum wakaf bisa belajar nih bagaimana cara approaching ke setiap profile. Kalau ke anak muda seperti apa, kenapa Mbak Mila bisa closingin anak milenial? Kenapa Mbak Mila bisa closingin orang tua yang sudah paruh baya dan sebagainya. Pengusaha bagaimana approachingnya, itu kita harus banyak belajar. Kemudian siang nanti insya Allah ya hadir tengah-tengah kita leader kita yang luar biasa, bagian dari sahabat kuantum wakaf ini kita di bawah naungan komunitas RIS yang dipimpin dilideri oleh Ibu Ada Novia. Nanti siang hadir beserta kita juga ada di bawah naungan leader kita Bapak Randy Santoso, di mana beliau adalah ketua dari Gen Y Alliance Syariah. Ya, jadi luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tidak lupa nih siang nanti ada panelis ya, beberapa sahabat-sahabat kita yang sepak terjangnya walaupun terbilang juga baru, itu ada Mbak Teresia Amelia, ada Mbak Lia Nurmalia dan Bapak Ustadz Musin yang akan panelis bagaimana caranya mereka bersyiar wakaf. Ya, itu semuanya
kita bisa belajar dan insya Allah dari awal sampai akhir semuanya ilmu dunia akhiratnya dapat. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil pelajaran semuanya. Dan yang terakhir penutup tapi tidak tidak pernah membosankan, biasa ya. Super leader kita Bapak Ustadz Zulhamdi LC akan pamungkasnya nih yang terakhir ya, gimana sih skrip wakaf bisa kita 99 closing, mau nggak? Oke. Dan yang lebih seru lagi, hari ini kita bergelimpangan banyak hadiah-hadiah. Amin. Mau nggak hadiah di awal pagi? Mau. Siapa yang maunya paling kenceng? Aku punya hadiah. Apa itu? Ada satu orang yang mau maju nggak? Enggak, aduh maunya aja tapi nggak mau action. Wah itu, maunya aja tapi nggak mau action. Oke, saya mau tanya yang jaga absen. Peserta yang datang paling pagi siapa ya? Kecuali panitia. Siapa yang paling pagi? Boleh maju nggak? Tepuk tangan dong. Bener ya? Ada saksinya nggak? Ada saksinya nggak Mbak Yayang kan ya? Mbak Yayang cuma hadiahnya cuma satu. Mbak Yayang maju. Mbak Yayang maju. Mbak Yayang apa siapa nih? Ayo. Oke Mbak Yayang berarti ya. Maju Mbak Yayang. Mbak Yayang dari rumah jam berapa? Jam 7. Jam 7. Mbak Yayang mau tahu dong teman-teman. Sini dong, takut amat. Mau dikasih hadiah takut. Iya. Mbak Yayang dari mana rumahnya? Bogor. Biar sekalian kenalan ya. Ini namanya Mbak Yayang atau biasanya dipanggil Teteh Yayang. Teteh Yayang boleh disayang? Boleh. Iya kenalan. Kenalan makanya ya. Nama kapan bergabung di Sahabat Kuantum Wakaf? tahun 2001. 2021. Tuh Mbak Afi kan grogi. Baru 2021 berarti tahun kemarin pas pandemi ya Mbak? Iya pas pandemi bulan. Mbak, directnya siapa boleh tahu nggak? Mbak Mila. Mbak Mila yang mau jadi speaker hari ini? Betul. Wah berarti nanti ngikutin suksesnya kayak Mbak Mila dong ya? Siap. Amin, amin. Mbak Yayang kira-kira dari rumah ke sini berapa kilometer? Kurang lebih 50. 50 kilometer. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ada yang lebih jauh. Ntar ada yang dari Serang lagi nyanyi. Ada yang dari Serang. Ada yang, tapi yang lebih pagi Mbak Yayang melintasi 50 km ke Jakarta. Bayangkan kalau setiap langkahnya dinilai 10 kebaikan, hitung sendiri. Amin. Amin, udah dapat kebaikan, dapat pahala. Di sini majelis ilmunya juga kebaikan. Luar biasa Mbak ya, insya Allah diniatkan semuanya untuk mencari ilmu. Mbak Yayang, ini sedikit tanda cinta dari saya. Ya, iya mudah-mudahan bisa healing sebentar di kamar. Ini aromaterapi ya, mudah-mudahan bisa sedikit tahabu. Siapa yang suka memberi hadiah dia akan dicintai. Mbak cinta, udah cinta sama saya? Siap. Bener loh ya, tahabu Pak Ustadz. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Iya. Jadi gitu, kalau yang suka dan mau dicintai, sering-sering kasih hadiah. Oke? Iya. Makasih Mbak Yayang ya. Ini udah ada yang moto saya belum? Oh udah. Baik. Segala suatu hal yang baik kita buka dengan kebaikan. Untuk itu izinkan salah satu sahabat Kuantum Wakaf saya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Boleh mungkin Bapak Hengki Novaron Arsil dipersilahkan untuk ke depan memimpin doa untuk kami bersama. Terima kasih Mbak Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah teman-teman semua kita menyatukan hati dan pikiran kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita kerjakan, lakukan hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dapat dirahmati, diberkahi, diberikan keselamatan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafini amahu wa yukafi'um majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa ajimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati. Hanya kepadamu kami kembali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari kejahatan sesuatu yang ada di dalamnya dan kejahatan sesuatu yang sesudahnya. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu berkah, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu keselamatan, dan pintu-pintu surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya serta kekuatan, melainkan hanya dengan kekuasaan dan pertolongan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kepada Pak Hengki. Baik teman-teman, sekali lagi ya, sahabat Kuantum Wakaf, berkah di dunia. Lupa lagi. Baru nggak nyampe setengah jam. Sahabat Kuantum Wakaf, berkah di dunia. Iya. Yang itu berkah di akhirat, ya nggak apa-apa. Pokoknya semuanya berkah ya, nggak ada yang salah. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa produk dari bagian dari Aliansi Syariah yaitu wakaf merupakan salah satu produk yang masih memiliki peluang blue ocean ya, dalam arti kata banyak sekali sebenarnya yang bisa kita tawarkan, pasar kita masih begitu luas dan dalam ya, cuma kita kadang-kadang bingung nih gimana cara masuknya celahnya ya, dan ini bagi para sahabat Kuantum Wakaf tidak terbatas pada yang menawarkan ya, bukan hanya pada sebatas yang muslim. Tapi teman-teman kita, sahabat-sahabat itu banyak yang sudah menjual produk wakaf. Tepuk tangan dulu dong. Karena produk wakaf ini mungkin semuanya ada ya di berbagai asuransi ataupun aplikasi dan sebagainya. Tapi di sini kita menciptakan wakaf dengan jumlah yang besar, tapi dengan iuran yang mudah dan pasti. Yang pastinya mudah ya. Baik, langsung saja kita langsung dengarkan Ibu Karmila SE. Kita beri aplaus yang meriah. Aduh, makasih Mbak Afi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Di tengah atau di pinggir nih Pak? Oh tengah ya. Takutnya screen-nya nggak kelihatan. Oh ya. Baik, perkenalan. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, kurang semangat. Kayaknya belum pada sarapan nih. Hah? Udah belum? Atau mau dikasih hadiah lagi? Mau banget ya, tapi ntar ya habis sesi terakhir saya pengen tahu nih teman-teman nyimak atau enggak nih ya. Kadang-kadang rohnya di sini, jasadnya di mana? Jasadnya di sini, rohnya di mana? Ya, yang teman-teman mungkin yang masih punya pikiran rumah tangga, tolong dikesampingkan dulu. Jadi nanti teman-teman bisa fokus ya untuk bisa sama-sama kita sharing. Sebentar ya, saya kasih kode dulu. Ada yang tahu ATM enggak? Enggak ada? Orang bank biasanya tahu nih ATM. Ya, teman-teman nanti disimak dengan menggunakan ATM.
Ya, amati, tiru, modifikasi teman-teman ya. Jadi apa yang nanti kita sampaikan teman-teman amati dan modifikasi menurut versi teman-teman nih ya. Karena saya yakin, kami yakin pembicara di sini punya versi masing-masing. Nah teman-teman juga pasti punya versi terbaiknya masing-masing, betul nggak? Betul ya, kadang pembicara di depan, dia mah bisanya begitu, ya saya mah bisanya begini. Jadi pembelajaran hari ini teman-teman tinggal amati, tiru, modifikasi. Modifikasi artinya apa? Kita mengeluarkan apa potensi terbaik diri kita. Ya, jadi next mungkin tahun depan atau akhir tahun teman-teman bisa jadi pembicara di sini. Setuju? Setuju, artinya apa? Berarti teman-teman udah jadi BP ya, insya Allah ya keluar dari ruangan ini 2 bulan teman-teman langsung jadi BP, amin? Amin, suaranya kecil banget. Amin. Ya coba deh kita diri dulu ya, kita keluarkan aura positifnya dulu buat teman-teman ya yang tadi ya melehoi-melehoi gitu ya. Nah, pagi ini kita harus energik ya. Energiknya apa? Event ini cuma setahun sekali loh. Aplaus dulu dong buat teman-teman. Artinya adalah Allah memberikan kehendaknya bahwa teman-teman harus jauh lebih pintar dari teman-teman yang nggak datang hari ini, betul? Betul ya, bisa aja kan yang di rumah sana, udahlah ntar aja, ntar juga ada lagi. Tapi eventnya pasti berbeda. Jadi mohon izin bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu ya, saya kasih instruksi sedikit biar teman-teman keluar energi positifnya, boleh ya? Boleh. Ini kayaknya merapat banget. di depan. Coba pindah ke depan biar geraknya enak. Bisa pindah ke depan? Ya, pindah ke depan. Yang berani pindah ke depan saya kasih hadiah loh. Boleh, boleh, boleh. Diri, nah ada jaraknya ya. Jangan nempel mulu, kalau nempelnya sama BP langsung closing nggak apa-apa ya Bu Eca ya. Nah kayak Bu Eca tuh nempelnya sama BP mulu, closing mulu kan. Ya, oke teman-teman, boleh saya kasih energi sedikit ya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ustadz dan Ustazah di pagi hari ini, semata-mata hanya ingin mengeluarkan energi positif, boleh ya? Oke, gampang kok ya, kita nyanyi sama-sama ya. Apa namanya nyanyinya? Biasanya nyanyi apa? Oh bukan. Oke, saya tambahin ya, gini, Pak Ben silakan masuk Pak Ben. Oke ya, sambil menunggu peserta yang lain nggak apa-apa, saya bantu untuk mengeluarkan energi positifnya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Saya tes nih, peka apa enggak nih? Baru tepuk tangan ya. Peka kan nih ya. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati cium teman. Siapa tadi yang dicium? Cuma pengen tahu ada yang dicium nggak? Mbak Afi sama Mbak Eca, sini Mbak, saya kasih hadiah. Ya bentar. Bentar ya, saya kasih hadiahnya nih. Oh, Bapak bisa aja deh ngelesnya. Tuh, kan enak ya pagi-pagi. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh? Didis? Nggak boleh? Jadi peserta. Dikasih nggak nih teman-teman? Kasih aja, luar biasa. Silakan Mbak Afi. Yeay, kita foto dulu dong. Oke, makasih. Amin ya robbal alamin, amin amin. Kan seneng banget ya.
Senang banget ya, mau belajar aja dikasih hadiah. Oke teman-teman, itu aja ice break dari saya. Semoga menambah inspirasi dan semangat di pagi hari ini. Nah teman-teman yang baru datang, Pak Ben dan temannya ya, Pak Ben udah? Pak Ben katanya yang telat suruh ke depan nih Pak Ben. Enggak ya? Baik, ya saya lanjutkan ya teman-teman. Mungkin banyak teman-teman, boleh saya panggil teman-teman ya? Boleh ya, karena kan gak jauh beda juga umurnya kan? Ya Pak? Oke, saya dikasih tugas nih dari Pak leader saya, Bapak Ustadz Julhamdi ya. Ini minit-minit terakhir disuruh bikin materi, tapi memang itulah. Saya bilang oke, siap aja, karena ketika saya bilang siap bisa, ya insya Allah qadarullah 2 jam langsung beres, jam 9 langsung email ke Pak Jul. Ya qadarullah sesuai harapannya Pak Jul juga. Enggak juga Pak. Gitu ya. Ya, nama saya cukup singkat teman-teman. Jadi papi saya almarhum sama mami anaknya banyak banget, ada 10 gitu ya. Yang ada sekarang 7. Jadi semua anak-anaknya dikasih namanya yang singkat-singkat. Farida, Ferry, Hadi gitu ya. Mbak Yayang dan saya Carmila. Cukup dipanggil Mila aja. Nah, kenapa sih pakai Y? Karena kalau I biasanya pasaran. Ya, biasanya pasaran. Sampai bos saya yang di sana kalau manggil gini, bukan Mila lagi. Maila gitu. Maila ya. Jadi ngikut-ngikut anak milenial ya. Maksudnya sih biar tetap energi teman-teman ya, biar auranya positifnya tetap kayak anak milenial walaupun usia saya udah berapa? Usianya 47 ya, saya lahir di Bogor 16 Desember 74, menikah dengan punya 2 putra ya. Sarjana akuntansi di Unpak Bogor. Nah ini karir saya teman-teman. Dari 94 tuh udah kerja. Jadi kerja sambil kuliah ya. Biayain kuliah sendiri karena ya sudahlah ya. Memang takdirnya seperti itu. Dan sekarang saya masih di Toyota sebagai trainer. Ya, saya memegang divisi Training Center Development People. Jadi untuk pengembangan kualitas manpower di Toyota seluruh Indonesia. Cuma memang base campnya adalah di Margonda atau sebelah Margo City. Nah, join di Allian itu November 2020. Ya, 2020. Udah melanglang buana lah di Toyota, udah hatam banget ya. Hatamnya tuh hatam karakter konsumen, hatam karakter mekanik yang ngeyel gitu ya, bos-bos yang ngeyel juga hatam banget gitu ya. Akhirnya ya karena mendalami itu, saya lebih interest mendalami tentang human ya. Bagaimana kita mendidik mereka itu mempunyai potensi yang jauh lebih baik ya. Nah karena COVID tuh 2000 berapa ya? Hah? 2020? Ya. Nah, qadarullah banget. Saya ke Hainan itu Februari 2020. Pulang dari Hainan itu Maret di lockdown kan. Nah saya masih punya peserta nih di Depok itu. Waduh qadarullah gimana ya mereka bisa pulang, tapi alhamdulillah mereka bisa pulang. Dan saya najar itu di Januari bilang sama tim saya kan cowok semua. Ada yang bapak-bapak, ada yang younger, senangnya sama cowok Pak. Mainnya senangnya sama cowok, bukan apa-apa. Karena emang dari kecil senangnya main sama cowok, kalau sama cowok itu gak pakai hati. Ya benar gak? Gak pakai hati gitu ya, jadi gak ada baperan. Makanya kalau saya baper, paling bapernya cuma sehari. Gitu ya, baper sama siapapun saya pasti bapernya cuma sehari, besokannya ya welcome lagi aja gitu ya. Nah 2020 saya bilang sama tim saya, insya Allah Maret 2020 saya hijrah. Curhat sama mereka berlima, cowok semua, hijrah Bu mau kemana gitu ya. Saya bilang saya sudah waktunya saya harus sudah hijrah, enggak hanya mikirin duniawi tapi harus mikirin akhirat gitu ya. Ya qadarullah Maret 2020
saya mulai pakai hijab. Padahal di dealer itu nggak boleh pakai hijab. Nggak boleh pakai hijab. Tapi ya saya bilang, Mil disuruh siapa pakai hijab? Disuruh Allah gitu ya. Dapat hidayah dari mana? Hidayah dari Allah gitu. Ya sudah, karena memang nawaitu nazarnya memang kuat banget. Dan saya bilang di Maret 2020 di tahajud saya bilang, ya Allah pertemukan saya dengan ikhtiar yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Akhirnya Oktober 2020 itu saya diketemukan sama Mbak Ina, leader saya, ya dia mentor juga, tapi saya nggak kenal dia. Dia cuma kenal sama suami, jadi dia kontak suami, akhirnya dia bilang, Mbak Ina tuh mau ngajak wakaf, ibu kan pengen wakaf gitu. Jadi tanpa, ya mungkin itu bagian doa yang dikabulkan Allah ya teman-teman, betul nggak? Ya amin ya robbal alamin. Dan November kalau nggak salah ya, saya ketemu sama Pak Ustadz Jul di forestry gitu, Mbak Mila nanti ketemu ya sama Ustadz. Hah, aduh saya ketemu Ustadz gimana ya gitu ya, karena memang baru hijrah banget, nggak ngerti lah yang hal-hal seperti itu. Tapi memang mindset saya ketika najar, ya Allah saya berkomitmen untuk saya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Apapun kondisinya, saya nggak ngerti ya bahasa-bahasa Islami gitu ya, bimbing saya. Qadarullah saya ketemu Pak Ustadz Jul di Foresti November 2020, langsung join, tapi saya bilang sebelum saya join, saya mau wakaf Pak, karena memang saya mau cari wakaf. Wakaf yang dari kecil tuh saya diajarin, bukan diajarin sih, diliatin gitu ya sama papi mami. Ini wakaf masjid gitu ya, apa-apa ke masjid, apa-apa ke masjid. Jadi kan ketanam nggak di otak kita? Ketanam ya. Terus mau beli apa-apa, Mil mau apa? Pengen ke Cina gitu ya. Kan ada hashtag dulu, berilmulah sampai ke negeri Cina. Qadarullah 2000 berapa itu saya dapat tiket ke Cina gratis, nggak pakai begini. Jadi udah Mil, tahajud aja, apapun yang kamu minta kamu tahajud, minta aja sama Allah, Allah tuh maha baik. Ya qadarullah, pengen beli rumah yang mana? Di Villa Bogor Indah. Ya udah, bagus nggak Pi? Bagus, tapi nggak ada duitnya Pi. Ya udah minta aja sama Allah. Minta sama Allah, tahajud 40 kali ya qadarullah, ada aja duitnya. Beli cash pula kan, alhamdulillah. Jadi intinya teman-teman, ketika kita sudah memutuskan masuk di sini, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Pasti itu bagian dari doa teman-teman juga. Tinggal teman-teman mau komit apa enggak. Betul nggak? Ya terserah mau komit enggak. Buat komit diri sendiri, bukan buat orang lain. Buat diri kita sendiri. Jadi saya berkomit, ya Allah memang ini jalannya, alhamdulillah saya akan jalankan dengan komitmen. Ya, walaupun istilahnya nggak tiba-tiba jadi rising star gitu ya, saya nggak mau jadi rising star, tapi saya pengen jadi bintang yang selalu berkilau. Ya, artinya adalah dalam kondisi apapun kita selalu bisa ada di sana. Dalam kondisi apapun kita tetap bersinar dengan komitmen yang kita lakukan, betul nggak? Ya, kalau tiba-tiba rising star jebret gitu ya, jadi ranking 1 atau apa, tapi terus tenggelam, buat apa? Ya. Enakan mendingan kita nikmatin step proses yang kita jalani. Oh kemarin ketemunya sama ini begini ya, sama ini begini ya. Nanti saya akan ceritakan ya bagaimana saya bisa memberikan kreasi-kreasi, ide-ide kreatif gimana caranya saya bisa closing wakaf atau mengajak orang untuk berwakaf dari milenial sampai yang punya resto. Nah ini kenapa saya jatuh cinta sama Duta Wakaf. Ya teman-teman udah tahu lah ya, misi mulianya ikhtiar dunia akhirat, komunitas yang positif, daily activity yang positif kayak mulai tahajud gitu ya. Kemudian penghargaan diri. Penghargaan diri itu apa? Contohnya ya mohon maaf, tiap 3 bulan saya dapat piagam dari Pak Ustadz Jul. Aplaus dulu dong. Ya, jadi kalau grupnya Pak Ustadz Jul itu triwulan kita kasih penghargaan, begitu sertifikat, entah uang tunai, itu penghargaan yang saya nggak bisa dapat di tempat manapun. Aplaus dong buat Pak Jul. Ya, jadi itu yang memotivasi saya tiap hari, Mbak Mila hari ini siar kemana, Mbak Mila hari ini siar kemana gitu ya.
Selalu ditanyanya seperti itu. Dari Senin sampai Minggu ngapain aja? Bukan semata-mata Pak Jo nanyain closingan, enggak. Tapi hari ini kamu sudah memberi ilmu ke siapa? Itu ya. Terus selalu dia tekankan ke saya, Mbak Mila, pahala dunianya itu besar Mbak. Pahala dunianya apa? Ya itu tadi kan, ya ujroh lah, ya tambah-tambahan reward lah, entah hadiah yang tiba-tiba centeng ini dari mana ya? Oh Mbak Alda, Mbak Alda tuh siapa ya? Oh sekretarisnya Denny Utama ya Pak? Oh Vision, ya tiba-tiba dapat duit di situ, itulah yang disebut Pak Jul pahala dunia. Dan selain itu kita dapat komunitas yang luar biasa baik ya, ketemu sama Mbak Afi, sama Mbak Eca, sama Mbak Rinta, kadang-kadang juga saya Mbak Afi kopas ya gitu ya, hal-hal yang positif yang saya bisa kreasi dari teman-teman Duta Wakaf ya. Kemudian ini mungkin teman-teman belum tahu, ini leader saya Mbak Ina, mentor saya juga di dalam perjalanan ketika saya awal bersyiar. Yang pertama Pak Jul bilang sama Mbak Ina, Mbak Mila ajakin keluarga dulu gitu. Masa Mbak Mila mau di surga cuma sendiri gitu ya. Akhirnya saya pertama sama Pak Jul kalau nggak salah ya, ke kakak saya nomor 1. Yang asetnya juga Pak Jul bingung, asetnya banyak banget tapi kok nggak mau wakaf gitu ya. Pak Jul gimana? Udah tenang Mbak Mila, semangat, tetap aja. Karena nggak semua orang itu mendapatkan hidayah yang sama gitu ya. Jadi ingat hadiah mulu. Mendapatkan hidayah yang sama gitu ya. Oh gitu ya Pak Jul, iya. Tapi Mbak Mila harus terus ya, harus terus bersiar ke dia, mungkin karena lingkungan sehingga dia tidak mendapatkan hidayah yang sama dengan Mbak Mila. Mbak Mila harus bangga karena Allah memilih Mbak Mila lebih dulu mendapatkan hidayah gitu ya. Nah itu yang selalu diberikan sama Pak Jul ya. Kemudian saya siar wakaf bareng Mbak Ina ke rumah kakak saya yang nomor 2. Di situ tolak juga, ngapain sih katanya gitu ya, ini kan gini. Begitu pulang dari rumahnya, saya nangis di mobil, nangis. Kayak Mbak Ina tuh wajahnya kayak almarhum mami saya, percis banget. Jadi ketika siar bareng sama Mbak Ina pasti saya nangis. Nangisnya apa? Ingat wajah mami. Terus dia bilang, tenang Mbak Mila nggak apa-apa. Aku sampai bilang gini, Mbak aku tuh sayang sama kakakku Mbak, aku bilang gitu. Aku pengen dia juga punya amal jariah yang sama aku gitu. Udah tenang aja Mbak Mila, bacain aja surat ini adalah yang diajarin sama Bedia ya. Dilembutkan hatinya, pasti nanti dia kontak Mbak Mila, Mil aku mau berwakaf. Tapi benar, amazing ya. 3 bulan 4 bulan tiba-tiba kakak saya yang 1 itu WA, Mil ya udah aku mau wakaf. Nggak tahu tuh dari mana, tapi dengan kekuatan doa, kekuatan keyakinan kita, ya namanya juga orang lagi ujian ya, kayak anak SD mau naik ke kelas 2 kan ujian, UTS, apalagi tuh, ujian akhir, ya yang kayak gitu-gitu. Ini step Mbak Mila harus rasain sendiri. Jadi begitu Mbak Mila nanti punya tim, Mbak Mila tinggal copy paste aja atau ATM, amati, tiru dan modifikasi. Ya qadarullah hampir 80% kakak saya sekarang sudah berwakaf. Itu ya, alhamdulillah. Nah ini misi mulia menjadi konektor kebaikan karena Pak Jul khususnya ya, Mbak Afi juga sering kontak kita untuk membuat forum komunikasi atau pembelajaran gimana sih caranya kita syiar wakaf di momen yang kayak begini nih ya. Kadang di kereta aja gitu, kepengen banget kenal sama orang itu, ada aja gitu ya. Karena memang itu otak saya tuh istilahnya dimanapun adalah tempat inspirasi. Nah itu saya kemarin ngomong sama Bu Yeli aku ketemu Bu Yeli aja aku dapat inspirasi apa Mbak? Ntar deh ya saya bikinin bukunya gitu ya. Jadi siapapun yang saya ketemukan, siapapun saya ada di mana itu menjadi inspirasi. Nanti teman-teman bisa lihat aktivitas saya. Nah ini ya ada 9 ya sharing ID saya yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Disimak baik-baik, nanti ada kuis terakhir ya. Yang pertama milenial berwakaf. Kenapa saya kasih gambar-gambar? Karena nggak semua orang itu senang baca, betul nggak?
Ya, kalau saya kasih tulisan kadang-kadang itu tulisannya apa sih nggak kelihatan. Jadi saya langsung pakai gambar aja. Nah yang di sudut sana itu Mbak Nia masih kuliah berwakaf itu setelah melihat kakaknya berwakaf. Jadi saya ke Cikarang waktu itu ya, ketemu sama beliau dan dia bilang gini, Bu, kalau saya bisa berwakaf nggak Bu? Gitu dia bilang, bisa Mbak Nia gitu. Caranya gimana? Caranya Mbak Nia punya dapat uang jajan kan tiap hari dari papa mama? Iya dapat. Mbak Nia selama ini waktu papa Mbak Nia minta laptop sama papa, dikasih nggak? Dikasih. Dikasih handphone nggak? Dikasih. Dibayarin kuliah nggak? Dikasih gitu ya. Semua serba ada kan Mbak Nia? Betul. Mbak Nia yang aku mau tanya sedikit, Mbak Nia udah kasih apa buat papa mama? Gitu. Jadi penekannya adalah ke dalam hati. Ya, apa sih yang sudah Mbak Nia berikan untuk orang tua tercinta kita? Dibanding Mbak Nia nongkrong di kafe, habis 50.000, 100.000, habis. Betul enggak? Ngabisin duit orang tua. Masa iya Mbak Nia nggak mau nyisihin 10.000 aja buat tanda bakti Mbak Nia ke orang tua? Oh iya bisa juga ya. Dan itu salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki Mbak Nia terus mengalir lewat orang tua. Kalau orang tua Mbak Nia enggak minta apa-apa dari anaknya. Tapi kalau kita bisa memberikan yang lebih buat orang tua, insya Allah Mbak Nia itu akan jadi pahala jariah. Nah itu yang saya berikan untuk anak milenial ya, milenial berwakaf. Jadi saya bikin stiker khusus milenial berwakaf. Kenapa? Salah satu motivasi buat mereka juga. Nah ini kalau yang nomor 2, nomor 3 dan 4, saya suka nongkrong di kafe teman-teman. Di kafe sambil cari inspirasi, terus saya deketin mereka. Ih Mbak lagi ngapain? Bikin tugas Bu, kan sekarang daring gitu ya, kebanyakan anak-anak SMA. Daring ya, oh bosen juga tante kalau di rumah, dia bilang gitu ya. Wah enak ya, wih gadgetnya yang tercanggih nih. Iya, handphonenya tercanggih juga ya. Kalau wifi atau kuota dari siapa? Dari papa mama lah gitu ya, biasa ABG gitu kan kalau ditanya. Dari papa mama lah gitu ya. Berapa sehari dikasih papa mama? Ya kadang 50, kadang 100. Jadi mama 50, papa 50 juga gitu. Terus ya sudah saya cuma bilang seperti itu tadi. Luar biasa ya papa mama tuh kalau udah cinta sama anaknya, everything I do it for you gitu ya, istilahnya apa yang dia butuhkan dipaksain. Kadang-kadang orang tua sampai ngutang loh. Ada yang tahu enggak kalau papanya ngutang laptop? Enggak, pokoknya aku ya tahu pakai aja gitu ya. Pokoknya ya papa kasih aja gitu. Ya sudah saya bilang mau enggak nyisihin 10.000 aja buat papa sama mama ya. Adik juga punya tabungan juga, tabungannya buat nanti di masa depan, umur 35, umur 37, umur 40, adik nanti punya tabungan rekening pro ini bisa dimanfaatkan juga nantinya buat dunia selain untuk wakaf buat papa, mama. Memang bisa tante, bisa, enggak ada yang enggak bisa. Nih ya, tante buatin seperti ini. Tapi caranya gimana te? Kan aku enggak punya rekening gitu ya. Saya bilang, kamu suka sholat subuh kan? Sebelum sholat subuh nanti Tante Mila kasih celengan boleh nggak? Boleh Tante. Sebelum sholat subuh masukin ke situ. Ya niatkan wakaf untuk papa mama 10.000, 10.000, 10.000. Nanti akhir bulan kamu storing ke BCA kamu. Sampai akhirnya udah punya rekening BCA belum? Belum Tante. Ya sudah nanti Tante Mila bikinin rekening BCA yang nggak pakai buku itu kan nggak bayar ya, betul nggak teman-teman? Jadi sedetail itu teman-teman untuk mengajak mereka berwakaf. Kata siapa wakaf untuk orang tua? Enggak. Sejak dini teman-teman sudah bisa punya amal jariah wakaf. Apalagi ini untuk tanda bakti untuk orang tua. Ya kalau kita masih hidup, kalau kita udah nggak ada gimana? Ya, ini salah satunya kan 10.000 juga alhamdulillah mereka bisa menjangkau. Nah, kemudian, nah ini ibu rumah tangga. Mbak Mila, aku kan ibu rumah tangga, gimana caranya? Aku kan nggak punya penghasilan. Ya, langsung twing gitu kan. Mikir, oh iya, teteh dikasih uang belanja enggak dari suami? Dikasih teh, berapa? 100.000. Nah, mepet-mepet deh teh. Buat makan biasanya 50.000 cukup enggak?
cukup sih. Terus sisanya teteh buat apa? Biasa teh, buat beli tas, buat arisan ya, buat gamis, buat ini. Teh itu barangnya mudarat loh teh. Iya sih numpuk bahkan. Nah teteh mau nggak lebih bermanfaat uangnya? Teteh bisa berwakaf dengan menyisihkan uang belanja teh. Semaksimal mungkin deh. Teteh bisa berapa? Kalau 30.000 teh bisa enggak? Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ibu rumah tangga pun bisa kita ajak berwakaf. Kita gali aja dia punya uang belanja sehari berapa sih? 100.000 kah? 50.000? Kalau 50.000 ya mungkin 10.000 disisihkan. Kalau 100.000 ya 30.000, 50.000 kan bisa. Ya qadarullah para ibu rumah tangga ini udah 2 tahun ikut wakaf. Alhamdulillah sampai sekarang bayar terus ya gitu. Terus menyisihkan iuran tabaru untuk wakafnya. Kemudian nih kepala rumah tangga nih teman-teman, saya juga kan semenjak hijrah agak takut juga ya kalau deket cowok gitu ya bapak-bapak. Kalau bertatap muka atau bertatap mata tuh kayaknya kurang enak aja gitu ya. Tapi ya alhamdulillah kalau saya siar wakaf ke bapak-bapak atau kepala rumah tangga selalu didampingin sama suami. Jadi nggak ada pihak ketiga. Pihak ketiga tuh kan ya adalah ya suka nggak enakan diomonginnya. Nah ini Pak Yoga itu relasinya suami waktu itu temen di bus kalau nggak salah ya. Saya bilang Pak Yoga mau iuran wakafnya berapa? Wah saya aja deh Mbak Mila. Loh Pak Yoga emang mau surganya sendirian gitu. Ya mau masa mau di surga sendiri. Emang Bapak gak cinta sama anak-anak sama istri? Cinta tuh Bu gitu ya kalau karena orang Sunda gitu. Saya bilang masa iya Bapak cintanya dunia doang gak cinta akhirat? Tapi kan gede Bu, gak ada yang gede Pak. Lebih gede mana nikmat yang Allah kasih untuk Bapak. Bapak punya miliaran loh rumah. Mobil yang miliaran juga, deposito yang miliaran juga. Itu nikmat yang Allah kasih Pak. Iya juga ya. Terus gimana dong caranya? Gini aja Pak, enggak harus besar-besar. Bapak 10.000, ibu 10.000, anak 2 10.000, sehari 40.000. Enggak besar kan Pak? Iya juga ya. 10.000 artinya apa sih Pak? Kalau Bapak makan bubur dapat buburnya doang kan 10.000 ya, tapi nikmatnya cuma sampai ujung lidah doang loh Pak. Tapi 10.000 Bapak wakafkan untuk anak dan istri, itu Masya Allah Pak nikmatnya sampai janahnya Allah. Ya udah deh Mbak Mila saya 40.000 aja. Nah sesimpel itu ya teman-teman, memberikan edukasinya nih Pak Wahyu juga sama. Kemudian yang Bapak yang tengah ini pengacara kalau nggak salah ya, pengacara sama dosen. Dan yang terakhir itu pengusaha juga, dosen dan penyedia jasa konstruksi. Nah, kemudian nah ini yang terbaru teman-teman. Jadi kalau kita nggak bisa masuk ke sahabat kita, kemudian nggak masuk juga ke tetangga, nggak masuk juga ke ibu rumah tangga, ke bapak rumah tangga, saya edukasi ke pengusaha nih teman-teman. Jadi enak banget teman-teman. Kalau kedai kopi berwakaf gimana ya caranya ya? Oh ya udah. Saya edukasi ke Bu Ayu. Bu, punya usaha apa? Kedai kopi Mbak Mila. Di mana? Di Ciburial, di Puncak gitu ya. Bu, mau enggak setiap kali ada profitnya setiap bulan itu Ibu sisihkan 10% kah, 5% kah untuk kita wakafkan. Ibu sudah membantu membangun pesantren dan masjid Bu. Gitu ya, kita edukasinya secara itu. Kalau dia nggak mau ngeluarin duit dari pribadi, kita alihkan dengan usahanya dia. Oh iya juga ya Mbak Mila, boleh deh Mbak. Teman-teman tahu nggak dia menyisihkannya berapa setiap bulan? 5.500.000 buat satu polis doang, polis wakaf. Ya, jadi insya Allah teman-teman kita tuh benar-benar harus kreatif banget. Kalau milenial kita nggak dapat, mama rumah tangga nggak dapat, kepala rumah tangga nggak dapat juga, kita cari dia punya usaha apa. Ya, saya cuma bilang gini Bu, Ibu sisihkan sebelum Ibu buka kedai kopi, ya Ibu bernazar, ya Allah saya ikhtiarkan usaha saya ini dan saya sisihkan untuk berwakaf. Jadi bahasa orang Sunda nanya, sebelum buka lapak, ya kita sedekah dulu gitu istilahnya. Terus Bu Ayu bilang gini, Mbak Mila kan saya udah zakat juga gitu ya. Ya zakat Bu, ya wakaf ya wakaf. Kenapa enggak sekalian aja ya mempunyai amal jariah yang sama. Apalagi
Ini pertama kali kedai kopi berwakaf yang ada di kota Bogor, Bu. Nanti saya akan launchingkan, saya bikinin segala macam. Nah itu loh teman-teman. Jadi mereka pun jauh lebih usahanya jauh lebih manfaat lah gitu ya. Orang-orang yang berkunjung ke sana juga, Masya Allah ya, ternyata secangkir kopi yang mereka minum diwakafkan untuk konsumennya gitu ya. Sekecil itu tapi manfaatnya lebih besar ya. Nah ini kedai kopi berwakaf adanya di Ciburia. Saya bikin acara khusus waktu itu, saya minta Bu Ayunya juga undang karyawannya, undang teman-teman pengusahanya, dan saya panggil ajak juga Ustadz pribadi keluarga saya karena Pak Jul waktu itu bentrok ada acara, dan setiap sudut kedai kopi saya buatkan banner. Jadi begitu mereka masuk dia sudah ada lihat banner kedai kopi berwakaf, mau berwakaf hubungi nomor saya gitu. Jadi tanpa mereka harus bertanya ke orang yang punya kedai ya. Dan saya buatkan stiker, Bu Ayu boleh nggak saya bikin stiker untuk di meja gitu ya selain banner ini. Dan ini saya buatkan launching kedai kopi berwakaf, saya masukkan ke dalam Instagram saya juga. Akhirnya para pengusaha bertanya, Mil itu apa sih Mil? Nah penasaran nggak? Penasaran. Akhirnya ada beberapa juga nih ya. Contohnya nih, frozen food berwakaf. Jadi sekarang banyak kan usaha-usaha frozen food, betul nggak? Nah sekecil itu sih, edukasinya sesimpel itu, nggak pakai tap lagi, nggak pakai apa-apa lagi. Kita cuma bilang, Bu, frozen foodnya bisa loh membantu untuk kemaslahatan umat. Apaan Mbak Mila? Bisa bangun masjid Bu, bisa bangun pesantren. Ibu cuma jadi member doang, member duta wakaf, dan profit ibu itu bisa untuk membangun pesantren. Profitnya berapa? Misalnya sebulan 5 juta. 500 aja udah punya nilai wakaf yang besar gitu ya. Dan bahkan untuk keluarga Bu, nggak hanya untuk kedainya ya. Ini frozen food berwakaf. Kemudian resto bakso berwakaf juga nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman kurang ide, aduh kok ini nggak bisa, ke situ nggak bisa. Teman-teman tinggal nongkrong aja di tukang bubur kayak, di tukang bakso kayak, ajak ngobrol pemiliknya. Ajak ngobrol pegawainya, duh enak banget ya baksonya, berapa nih omsetnya sebulan, ya bincang-bincang kecil tapi tinggal langsung edukasi untuk berwakaf. Jadi saya ngajarinnya tiap hari atau tiap bulan mereka punya profit disisihkan untuk wakaf, ya. Kemudian apalagi, nah wakaf profesi, ya ini juga jurus jitu saya. Kenapa saya bisa nge-hire Mbak Evi di depan ini ya. Evi ini teman saya, teman kuliah, udah 25 tahun nggak ketemu. Saya kan kalau pagi gini, Bu mau siar wakaf kemana gitu ya, anak-anak sama suami udah tahu tuh hashtagnya gitu. Kalau sekarang udah bukan ngajar di Toyota mana, enggak. Mereka selalu tanya, Bu mau syiar wakaf kemana hari ini gitu ya. Nggak tahu deh, Ibu belum doa. Jadi setiap saya keluar garasi saya cuma minta sama Allah, ya Allah berikan petunjuk saya harus syiar wakaf ke siapa. Tiba-tiba saya ketemu sama Evi, 25 tahun gak pernah ketemu, karena satu kampus tapi ruangannya beda. Kalau dia ruangannya di mall, saya ruangannya ruangan kampus beneran. Jadi kerjaannya nitip absen. Nah satu ketika saya WA sama dia, Vi sekarang saya sudah jadi duta wakaf. Ih apaan tuh Mil gitu ya. Dengan pikirannya yang polos, Mila ngapain sih setelah 25 tahun kok baru ngontek gua gitu ya bahasanya Evi. Dia jujur juga sih ngomong saya kayak gitu ya. Ini orang ya udah 25 tahun, udah satu kompleks, satu Bogor, gak pernah ketemu, tiba-tiba WA ngomongin masalah wakaf gitu ya. Saya bilang, Vi sekarang saya jadi duta wakaf, boleh nggak aku atur waktu, pengen sharing banget nih Vi tentang wakaf. Kenapa harus di-sharing Mil gitu ya. Karena itu ilmu yang bermanfaat Vi. Kata ustadz saya, kalau saya punya ilmu yang bermanfaat nggak disampaikan, itu jadi modorat Vi buat saya. Oh ya udah, hari apa Vi? Selasa apa Kamis? Kamis aja deh. Jam berapa Vi? Pagi apa siang gitu. Jadi saya udah langsung melotin aja, nggak ngasih pilihan ke dia.
Ya, kalau dia bilang oke mau ketemu udah langsung aja. Selasa apa Jumat? Selasa apa Kamis gitu ya. Jam 10 apa jam 1? Habis zuhur ya, Vi? Iya. Jadi udah jangan nunggu dia, ntar ya Mil gua kabarin. Wah, itu mah gak bakalan ketemu ya. Udah langsung ketemu Mbak Evi. Evi ini orangnya kritikal banget. Kalau bahasa karakter itu compliant dan steadiness banget gitu ya. Aku baru ngomong A, dia udah nyampe Z pertanyaannya. Tapi sebagai duta wakaf yang profesional harus bisa menjawab nih teman-teman. Caranya gimana? Caranya berilmu. Ya, Pak Jul kan udah bikinin tuh buku duta kuantum wakaf. Ya, kuantum wakaf ya. Quantum Kit kalau nggak salah ya namanya. Itu aja dibaca ya. Terus di role play yang kira-kira yang menjadi pertanyaan pasti itu doang kan, nggak jauh. Oh ya udah deh Mil, ntar gue pikir-pikir dulu kata Evi kan. Ya udah Vi, istiqoroh aja. Habis istiqoroh ada jawabannya lu kontak gue. Ya 2 hari kemudian qadarullah Evi WA, Mil gue hari ini mau wakaf gitu ya. Seketika itu dia langsung kontak saya. Ketika dia tanda tangan wakaf, nah teman-teman ada yang spesial juga nih teman-teman. Setiap kali saya bacakan akad apanya Pak di belakang tuh? Akad tahun ya, akadnya kan ada tuh di Discover paling akhir, itu saya bacain, ya. Saya bacain kenapa? Semata-mata untuk menguatkan dia bahwa program wakaf yang difasilitasi oleh Syariah adalah benar-benar wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Dan bahkan saya buatkan doanya. Jadi ketika beliau atau siapapun calon wakif saya tanda tangan wakaf, itu selalu saya kasih doanya dulu. Doanya apa sih Mbak Mila? Nanti saya kasih ya. Ya cuma bahasa Indonesia aja sih. Saya cuma bilang, Vi ini kan akad. Akad itu kan perjanjian, betul nggak teman-teman ya? Perjanjiannya sama Allah loh Pi, bukan sama saya, bukan sama kalian. Karena hari ini kamu betul-betul bertekad untuk punya wakaf. Karena godaannya berat nih Vi. Maksudnya Mil, iya. Ketika kita mau mempunyai amal jariah, godaannya berat. Beratnya apa? Ya digoda setan. Ya, apalagi kan ini bayarannya per bulan. Apalagi bayarannya per 6 bulan. Ya, 1 tahun misalnya kan bisa aja digoda sama setan. Jangan bayar nanti lu nggak bisa makan. Jangan bayar lu nggak bisa makan. Akhirnya saya buat create sendiri doa pada saat akad wakaf. Jadi saya bilangnya akad wakaf. Ya doanya simpel banget. Mungkin Evi, Ika, Mbak Yayang pernah ikut doanya ya waktu pas akad wakaf. Jadi ada doanya simpel banget sih, cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini saya menunaikan akad wakaf. Jadikanlah wakaf ini sebagai penggugur dosa kami, pembuka rezeki kami, dan istiqomahkan kami untuk terus mempunyai wakaf yang amanah, serta ada yang ingat gak? Tuh ini yang nangis deh. Kalau yang pernah doa pasti nangis ya. Itu sengaja saya buat biar wakif-wakif itu punya satu rasa di mana memang momen hari ini dia punya akad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki yang dia sampaikan lewat wakaf itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, di sesi itu saya tanya, Vi, usahanya apa? Salon totok Mil. Salon totok teh apa sih, Pi? Notok wajah orang Mil. Oh, Vi, bisa juga loh Vi. Selain Evi punya wakaf pribadi, nah Evi kan usahanya salon totok nih Vi. Setiap konsumen yang bayar jasa Evi itu diwakafkan Pi 10%. Oh emang boleh? Ih Vi tambah berkah kan rezeki Evi. Ya juga ya, caranya gimana? Caranya gini Vi, pada saat Evi notok wajah dia, Evi kasih tahu, Bu saya nih selain totok wajah, saya juga duta wakaf loh Bu gitu. Sambil Evi message dia lah ya, totok dia. Terus ketika si konsumennya bayar ke Evi, Bu, alhamdulillah saya terima ya jasa yang Ibu berikan ke saya. Insya Allah 10%-nya saya wakafkan ya Bu. Serentak seketika konsumen pasti kaget. Kok diwakafin sih Mbak Evi, maksudnya apa? Nah itulah trik-trik Evi nanti
di sesi berikutnya ya, Evi mungkin bisa cerita ya. Jadi setiap konsumen yang menggunakan jasa Evi ya, salon totoknya 10% diwakafkan. Dan sampai hari ini Evi punya wakaf 4, aplaus dulu dong buat Evi. Ya, jadi Evi bukannya lagi wakaf pribadi, wakaf profesi ya. Kemudian yang ketiga dia memberikan wakaf juga untuk papahnya. Yang satu lagi wakaf untuk anak-anaknya. Luar biasa enggak seorang Evi? Aplaus lagi dong. Nah, singkat cerita, oh ada wakaf profesi ya Mil, ya jadi ntar lu kalau ketemu konsumen-konsumen yang profesinya rada unik-unik, dokter atau ahli apalah Vi, bilang aja gitu Vi, nanti Evi kontak Mila, nanti Mila yang akan bantu syiar gitu ya, ntar ujung-ujungnya ya kayak salah satu nih Bu Ayu ya, ini salah satu profesinya adalah rada unik nih Bapak dan Ibu, dia analis primata. Primata tuh kayak monyet ya. Jadi dia analis primata, jadi IPB ya, kerjanya di IPB tapi khusus primata untuk nganalisa kehidupannya atau kan rada unik, benar nggak teman-teman ya? Nah itu dia digaji oleh IPB dan saya masukkan ke dalam wakaf profesi. Ada juga sih wakif saya yang dokter, cuma dia nggak mau ditampilin di sini. Ada wakaf profesi dokter. Jadi saya coba masuk ke komunitas IDI, Ikatan Dokter Indonesia ya, yang wilayah Bogor. Itu saya masukkan ke wakaf profesi, ya. Itu sebagian aja. Kemudian nah ini klinik berwakaf. Saya tuh kan orangnya memang nggak tahu ya, nggak bisa diem gitu tiap hari tuh harus ada ide apa lagi ya, ada apa lagi ya, ada apa lagi ya. Karena saya nggak mau berdiam diri dengan konsep yang milenial dulu gitu ya, ibu rumah tangga dulu, bapak rumah tangga enggak. Pokoknya saya ubek-ubek, akhirnya saya ketemu dengan klinik berwakaf. Nih yang unik. Sekarang ini kan dokter-dokter pada bikin klinik, betul nggak? Ya, klinik kecantikan, klinik gigi, klinik dental, klinik skincare, banyak banget. Nah ini saya temuin salah satu komunitas dokternya membuka klinik Medikit, itu pasang gigi, konsultasi gigi anak. Nah itu 20%-nya malah. Ya, klinik berwakaf 20% profit klinik ini diwakafkan. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi, banyak kok. Banyak banget yang bisa kita temukan gimana caranya kita bisa masuk untuk syiar wakaf. Gimana caranya kita bisa masuk untuk sharing wakaf ya. Cuma satu yang saya pakai ketika saya mau sharing, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, Vi, aku punya ilmu yang bermanfaat. Ini harus aku sampaikan kepada kamu sehingga kamu punya amal jariah wakaf. Nah ketika Evi join, Vi, kalau Evi nanti bisa ajak teman, tetangga atau saudara, ceritain aja Vi kalau Evi punya wakaf. Terus gimana? Nanti kan ada pahala dunianya apa Mil? Dapat ujroh gitu ya. Nah setiap kali dapat ujroh, saya kasih tuh Evi gitu ya. Mil ini nggak salah, ini pahala jariah Vi gitu ya. Saya kasih ke Evi, terus saya bilang Vi nggak mau jadi member komunitas duta wakaf, seru loh Vi, ada ini. Udah Vi, gampang deh Vi. Nanti aku yang bantu gimana caranya Evi untuk bisa mengembangkan jadi duta wakaf. Sekarang dimanapun Evi nongkrong, yang diomongin wakaf. Ya, tadi janjian Vi udah di mana? Ntar ya lagi ngoceh dulu ke tukang bubur katanya gitu ya. Tentang wakaf katanya. Vi ntar jadi tukang bubur berwakaf dong. Ya Mil, ide baru tuh Mil gitu ya. Jadi setiap dimanapun saya nongkrong, udah nggak bisa diam Evi sekarang. Ya, nah ini kemudian, nah ini next agenda saya sama Evi, Mbak Yayang sama Mbak Ika, kita lagi membuat community berwakaf. Jadi kita akan masuk ke Dharma Wanita, Ikatan Karyawan, ya, komunitas biker, DKM dan lain-lain. Kenapa saya akan fokus di tahun ini untuk community? Salah satunya Pak Jul bilang gini, Mbak Mila, kalau capeknya sekalian ya kenapa enggak? Udah aja presentasi sekalian, kan yang wakaf langsung banyak. Oh iya juga ya gitu ya, daripada kita
datengin satu-satu juga kan capeknya banyak, benar nggak? 2 jam, 3 jam sama, ngerjainnya sama, mendingan ngerjain bareng-bareng. Akhirnya 2 bulan kemarin saya dampingin Evi, karena Evi ada beberapa komunitas juga, saya temenin. Evi cuma ngelingin aja, saya ngoceh gitu. Ngoceh dalam artian apa sih? Sharing wakaf teman-teman, kita atur jadwalnya, sharingnya kayak apa, Vi tenang nanti aku yang siapin untuk segala sesuatunya. Karena memang betul kalau Pak Ustadz Jul Hamdi itu selalu mengajarkan apa? Mental berkelimpahan, ya jangan takut kekurangan. Pasti ketika bersiar Allah akan ganti berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, buat yang masih mungkin ragu gimana cara masuknya, gimana cara kita dapat ini itu segala macam, yang penting action aja dulu. Yang penting action dulu, baca dulu, ngomong aja dulu. Kalau enggak dimulai, enggak akan bisa teman-teman. Jadi saya awal November 2020 ya, itu sama Mbak Ina ditinggal diajarin cuma 2 bulan atau 3 bulan ya. Terus Mbak Inanya sibuk dengan kegiatan lainnya, ya udah masa gua ikut sibuk sama Mbak Ina kan enggak. Ya komitmen saya kan ya Allah udah memberikan ikhtiar ini. Saya harus amanah, saya harus komitmen. Apapun kendalanya saya harus jalanin. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman yang hari ini datang di kelas ini, enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Karena ini petunjuk dari Allah. Qadarullah kita dikumpulin di sini loh teman-teman. Ya mungkin aja udah ada daftar enggak jadi datang. Ya, berarti memang belum 100%. Tapi ada yang datang yang tadinya enggak niat datang, tiba-tiba datang kayak Ika ya. Walaupun hari ini mamahnya dalam kondisi sakit, tapi dia tekad saya harus nambah ilmu, gitu. Jadi teman-teman insya Allah ini ikhtiar dunia akhirat, pahala dunianya kita dapat, pahala jariah akhiratnya pun insya Allah pasti dapat. Ya, next pasti teman-teman bisa cerita sendiri, tell story gimana teman-teman bisa berkreasi ketika syiar wakaf. Ya, jadi belajarnya ya belajar sama BI boleh, sama BP boleh, sama teman-teman yang ketemu di komunitas lain di Vision juga boleh. Jadi intinya teman-teman harus membuka mindset seluas-luasnya. Ya, dan yang dipakai adalah ini teman-teman, amati, tiru, modifikasi. Ya, yang nggak mau belajar ya udah, jangan dipaksain, kan saya mau sukses sendiri gitu ya. Ini kan bisnis yang kita jalanin sendiri, insya Allah juga pahalanya bermanfaat ya teman-teman. Nah ini komunitas berwakafnya. Kalau untuk sharing medsos dan siar, saya cuma pakai Instagram, Facebook, dan status WA. Itu biasanya flyer, video, dan aktivitas sehari-hari saya, walaupun belum closing ya, ditempelin aja di WA, tempelin aja di IG, tempelin aja di Facebook. Akhirnya apa dia bilang, Mil, gue kan belum closing, ngapain lo tampilin di situ? Loh, emang ini kan aku ya sharing tadi sama kamu gitu ya. Jadi kadang gara-gara saya tempelin aktivitas saya edukasi ke dia, besokannya Mil aku dong mau berwakaf gitu. Ya, itu salah satu, nggak ada yang nggak bisa teman-teman, pasti bisa. Tinggal menunggu momennya aja. Momen di mana pasti dia akan closing kok, pasti dia akan punya wakaf kok, pasti punya. Ya, nggak tahu eventnya kapan. Saya jualan apa ya kemarin? Oh etalase di rumah karena nggak dipakai jual etalase. Dan karena saya save nomornya dia lihat aktivitas saya tuh duta wakaf ini apa sih gitu ya. Terus tiba-tiba Mbak Mil aku mau dong berwakaf. Padahal saya nggak edukasi. Tapi edukasi Instagram, Facebook, WA itu memang ngena banget. Tinggal kita mau ikhtiar apa enggak, itu aja sih teman-teman. Kita mau belajar apa enggak, mau create apa enggak, nggak apa-apa, copy paste juga. Saya juga suka copy paste Mbak Afi kok. Mbak Afi aku mau dong dibikinin kayak gitu ya. Saya bantu Anda berwakaf. Saya tinggal screenshot, ganti fotonya. Beres kan? Ya, sesimpel itu. Tinggal mau apa enggak, ya. Oke. Kemudian kalau untuk siar wakaf personal dan komunitas,
Saya langsung to the point aja, mau bikin janjinya kapan, presentasinya kapan. Jadi kasih pilihan. Selasa apa Kamis, Vi? Kamis aja nih Mil, jam 10 apa jam 1? Jam 1 aja ya, habis zuhur gitu ya. Tapi kan itu sesuatu yang pasti. Yaudah deh Mil, nanti gua kabarin. Vi, jangan dikabarin karena Senin sampai Sabtu itu aku full agenda. Jadi dia tahu bahwa kita tuh gak semata-mata prospekin dia, nggak semata-mata kepengen banget ketemu dia. Jadi bahasa marketingnya itu ya agak jual mahal sedikit lah gitu ya. Dan dia juga melihat bahwa oh iya ya Mila mau agendanya banyak banget ya Vi, mohon maaf nih Vi, saya harus atur jadwal saya. Kan bukan ke Evi aja seringnya, ke sekolah, ke teman saya di Jakarta, ke teman saya di Cibubur gitu ya. Nah seperti itu, jadi mereka pun nggak merasa ih Mila kok butuh saya banget ya. Jadi buat janjinya seperti itu. Kemudian nah ini ada beberapa slide atau flyer yang saya kreasikan sendiri. Saya ngambil di Instagram ya. Ini contoh ya gelas kopi. Saya tulisin tuh di situ. Nikmatnya secangkir kopi hanya sebatas ujung lidah. Namun nikmat berwakaf sampai janahnya Allah. Hashtag sisihkan penghasilanmu untuk bekal akhirat. Hashtag kuantum wakaf. Ya, sesimpel itu sih teman-teman. Kan ada juga teman saya yang hobinya ngopi aja ya, tiap hari sehari ngopi 6 kali, 7 kali gitu ya. Traktir saya ngopi 200.000 gitu. Ya udah, saya bikinin flyer itu di Instagram sama WA. Saya kasih tulisan apa ya yang enak. Oh ya udah, kasih tulisan kayak gitu. Terus yang sebelahnya sama ya, kopi. Mulai 10.000 aja udah bisa berwakaf. Ngopi lebih dari 10.000. Kamu pilih mana? Nikmat dunia atau nikmat akhirat? Jadi sesimpel itu, ngena tapi dalam. Ya. Nah itu buat yang penyuka kopi. Nah yang lagi viral-viral pun saya jadiin ini. Apa sih namanya? Promosi, bukan promosi apa ya? Edukasi lah ya, edukasi. Nih kemarin kan emak-emak suka banget tuh sama filmnya apa? Layangan Putus, kan viral banget ya, benar nggak? Nah gimana ya caranya ya, emak-emak yang itu suka ya udah saya tambahin tulisan yang lagi viral nih, Kinan mau berwakaf mas, wakaf is my dream gitu. Ya gara-gara itu juga saya closing. Ya, ini mama kok hobi banget. Mil, lu nonton si Kinan gak? Kinan lu mananya gitu ya bahasa Sundanya. Lo mah kerjaan lo siar mulu sih gitu ya. Begitu saya dicari di Instagram, oh ini si Kinan tuh saya baca slide-nya. Wah menarik juga nih gitu ya. Saya bikinin buat di Instagram, Facebook dan WA. Saya tambahin ya, yang lagi viral nih, Kinan mau berwakaf mas. Wakaf is my dream, kuantum wakaf, berwakaf mudah, terencana dan amanah ya. Jadinya follower si Kinan jadi follower saya deh, plus dulu dong. Ya, jadi teman-teman gampang kok mau nyari kreativitasnya gampang aja. Jangan mikirin orang itu suka nggak ya, orang ini baca nggak ya, orang ini tertarik nggak ya? Jadi ketika saya memulai WA, status atau Instagram, saya selalu bilang ya Allah hari ini saya berikhtiar lewat WA, Facebook. Mudahkan saya, mudahkan mereka yang membaca, lembutkan hati mereka ketika mereka membaca status WA dan Facebook. Karena ini salah satu ikhtiar saya ya Allah. Jadi selalu saya melibatkan Allah dalam segala tindak tanduk atau ikhtiar saya. Ya. Nanti yang kedua, kemarin kan minyak goreng ya. Hilang kan dari peredaran ya. Tuh, mau nimbun pahala jariah aja dengan berwakaf, nggak mau nimbun minyak goreng gitu ya. Terus pakai yang itu, terus yang lagi viral nih. Banyak yang nimbun minyak, kita nimbun pahala aja yuk sahabat dengan berwakaf, dengan kuantum wakaf. Cara berwakaf mudah, terencana dan amanah. Mau kan nimbun pahala bareng saya gitu. Jadi sesimpel itu teman-teman. Apapun pasti bisa jadi satu kreasi inovasi untuk kita. Ya, pokoknya bikin aja dulu perkara nanti dibaca, nggak dibaca, dia mau, nggak mau. Muncul Sunda mas sabarodo teuing gitunya, nu penting mah saya ikhtiar.
Ya, kalau Sundanya gitu ya. Pokoknya saya ikhtiar, ya Allah, saya mau bikin ini, bantu saya ya Allah, lembutkan hati saya, lembutkan orang-orang yang membaca status-status saya, ya. Nah, yang terakhir, yang senang nabung. Nah, biasa kan anak-anak milenial senang nabung nih. Ini juga saya dapat dari Instagram loh teman-teman. Tips nabung 14 juta dalam 1 tahun. Hari Senin nabung 10.000, sampai Minggu itu dia nabung 70.000. Nggak kerasa loh, punya tabungan 14 juta per tahun. Terus saya tinggal nambahin deh di atasnya. Cara menabung yang efektif di dunia gitu ya. Kalau kita persiapkan tabungan akhirat kita, berapa ya saldonya? Yuk sahabat, persiapkan tabungan akhirat kita, kelak menjadi cahaya penerang kubur kita, menjadi tambahan timbangan amal jariah kita. Kuantum wakaf berwakaf, terencana, mudah, dan amanah. Nah, artinya apa teman-teman? Jadi kita bisa masuk ke kalangan manapun. Oh, dia biasa nabung nih, tabungan dunia aja dia persiapkan. Kita ajak juga untuk menabung di akhirat. Caranya sesimpel itu. Kalau tadi hari Senin 10.000, ya Selasa 20.000, sampai Minggu 70.000. Kalau dia merasa berat, ya udah nabungnya 10.000 aja sehari teh. Gampang kan, simpel. Daripada teteh makan bakso 25.000, nikmatnya di dunia doang. Wakaf 10.000, nikmatnya sampai akhirat loh teh, sampai jannahnya Allah. Ya, jadi sesimpel itu teman-teman ya. Nah, ini juga ada salah satu yang saya buat di medsos dan Facebook. Bisnis yang bagus bukan hanya diwariskan tapi juga diwakafkan. Ini untuk para pebisnis ya, para pengusaha yang mungkin dia punya bisnis resto, bisnis kopi, kafe, rumah makan dan lain sebagainya. Ketika dia baca ini, emang bisa Mil bisnis saya diwakafin? Bisa Bu, caranya gimana? Ya sudah, edukasi seperti yang tadi. Ya, profitnya diwakafkan Bu setiap bulan. Nah ini contoh-contoh resto yang sudah berwakaf lewat komunitas Kuantum Wakaf. Ya, kemudian saya juga ajak mereka, yuk sahabat bergabung dengan Duta Wakaf Community, menjadi konektor kebaikan, menghimpun pahala, berharap jannah sampaikan walaupun satu ayat. Nah ini memang sangat berpengaruh juga. Jadi sampai Toyota Saentero Indonesia sekarang taunya Mbak Mila Duta Wakaf gitu ya. Mbak Mila hari ini siar wakaf kemana gitu. Nah itu yang menjadi kekuatan juga. Ternyata menjadi kekuatan juga di medsos dan di status WA. Nah teman-teman mungkin tanya, Mbak Mila gimana caranya, gimana nih mulainya? Saripah mana Saripah? Anak milenial, yang paling milenial. Mbak Mila gimana sih cara mulainya gitu ya. Banyak juga teman-teman yang bertanya ke saya, Mbak Mila gimana cara mulainya? Mau tahu teman-teman? Mau tahu nggak? Mulailah dari diri sendiri untuk berwakaf ya. Qadarullah Mbak Afi jadi saksi ikrar saya, Mbak Ina mentor saya juga jadi saksi ketika saya berikrar, suami saya ya jadi saksi juga karena beliau adalah ahli warisnya, dan anak saya dan Bapak Ustadz Julhamdi yang the best banget jadi leader saya. Jadi mulainya teman-teman dari diri sendiri. Kalau kita ngajak sahabat, teman, keluarga berwakaf, dia pasti nanya dong, emang Mila udah wakaf? Ada nggak yang gitu? Ada ya. Nah, makanya saya bilang mulailah dari diri sendiri. Ketika kita mulai dari diri sendiri, kita bisa tell story teman-teman. Kita bisa merasakan apa yang kita rasakan ketika kita berikrar wakaf. Ketika kita menyatakan bahwa rezeki yang Allah kasih itu kita balikin lagi ke jalannya Allah melalui wakaf. Jadi kalau nggak mulai dari diri sendiri, teman-teman akan kesulitan untuk ceritanya. Teman-teman akan kesulitan bagaimana mereka punya pahala yang sama dengan kita. Walaupun cuma 10.000 loh teman-teman. Jangan salah ya. Jadi kalau kita mau jadi role modelnya wakif-wakif kita, ya kita harus berwakaf dulu. Tapi syaratnya adalah ikhlas. Kalau nggak ikhlas cuma gara-gara ngurusin bisnis, saya rasa nggak dapet. Ya, makanya harus ikhlas. Ya Allah, saya ikhlaskan rezeki saya untuk berwakaf.
ya, semata-mata karena lillahi ta'ala. Gitu. Jadi ketika bersiar pun saya nggak berharap bukan cuan-cuan ya kalau bahasa milenialnya ya. Saya cuma bilang ya Allah saya sedang berikhtiar dunia akhirat. Mampukan saya untuk bersiar wakaf hari ini ya Allah. Mudahkan saya untuk saya menyampaikan satu ayat yang saya bisa. Al-Munafikun sama surat An-Nisa ayat 9. Itu aja yang dibawa. Tanya Evi deh. Tiap kali saya siar yang dibawa 2 ayat itu. Al-Munafikun ayat 10 sama An-Nisa ayat 9. Cuma itu aja. Ada yang hafal enggak Al-Munafikun ayat 10? Kecuali Pak Musin, ayo. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak? Oh ini mah pakarnya. Ini mah pakarnya, ayo ada yang bisa enggak? Al-Munafikun ayat 10 sama An-Nisa ayat berapa teh Pak? 9. Ya cuma itu loh 2 ayat. Jadi ketika kita menyampaikan ayat itu insya Allah kata Pak Ustadz Jul, pahalanya banyak banget Mbak Mila. Udah bawain itu aja Mbak Mila, gitu doang loh. Diajarin Pak Jul sesimpel itu. Tinggal kita mau enggak berkreasi semaksimal mungkin gimana caranya kita bisa masuk bersiar dengan kalangan-kalangan yang berbeda. Ya, itu Al-Munafikun ayat 10 sama surat An-Nisa ayat 9 yang selalu saya bawa. Nah, pertama tadi diri sendiri ya. Kedua, lalu ajak pasangan untuk berwakaf agar bersama kembali di surganya Allah. Nah ini suami saya, setelah saya ikrar wakaf, sebulan kemudian beliau wakaf. Dan saya nggak ngajak dia, ya ayo wakaf, enggak. Karena papi saya almarhum selalu ngajarinnya tuh kasih contoh aja Mil, ntar juga berubah gitu ya. Sering salat tahajud, sengaja tempat tidur itu dipepetin ke tembok. Jadi kalau saya mau tahajud kan noel-noel pasangan kan, ya awas ya aku mau tahajud ya. Satu ketika saya ngetes nih, saya nggak bangun gitu padahal alarm udah bunyi. Kata si ayah, Bu udah jam 3 nggak tahajud. Oh berarti dia sudah tahu kebiasaan kita. Ya qadarullah, nggak disuruh lagi dia bilang, Bu mau tahajud bareng nggak? Aduh Masya Allah, seketika tuh yang namanya air mata gimana ya, betul juga ya kata si papi, nggak usah nunjuk, nggak usah nyuruh, kasih contoh aja. Pasti mereka ngikutin. Ya ketika dia menyatakan surat apa teh Pak? Ahli waris ya. Pernyataan ahli waris kan dia yang baca ya. Dia nangis gitu. Padahal dia bukan dia yang berikrar. Saya yang berikrar, tapi kan dia ahli waris penerusnya ya, amanahnya. Begitu keluar dari masjid ini, waktu saya ikrar wakaf, anak saya yang ikut ikrar dia bilang gini, Ibu siar wakafnya harus tambah banyak Bu, biar ibu pahalanya tambah banyak juga gitu ya. Sampai dia hafal banget tuh saya siar wakaf kemana, ngapain aja. Terus si ayah bilang, oh sesimpel itu ya Bu, aku mau dong wakaf gitu ya. Qadarullah bulan depannya kemudian beliau berwakaf. Nah ini juga kakak saya tercinta yang dulu nolak saya. Saya sampai nangis-nangis ya, pulang dari rumah dia diceramahin, ngapain sih lu wakaf gitu ya, diceramahin sampai nangis, bener-bener nangis itu di mobil. Mbak Ina bilang gini, tenang aja Mbak Mila, bacain aja doanya, pasti Mbak yang wakaf. Gak lama kemudian, 3 bulan kemudian ya teh, 3 bulan kemudian tiba-tiba dia WA, Mil, teteh dong mau wakaf gitu. Ya, amazing teman-teman ya, kekuatan doa dan melibatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang-orang yang kita cintai juga sudah langsung dibukakan ting, pasti ada waktunya, ya. Kemudian kakak saya banyak loh. Nih, ini juga teman ya, sahabat. Kemudian ini juga sama tuh Mbak Ika yang di belakang sana ya, saya kenal lewat web sama Mbak Ika karena waktu itu pengen bikin web tentang kuantum wakaf ya Mbak Ika ya. Qadarullah Mbak Ika wakaf dan sekarang jadi duta kuantum wakaf juga. Plus dong buat Mbak Ika. Nah ini sama nih Mas Rocky, nun jauh di sana, rumahnya di Tangerang, tetangganya Pak Ben ya. Wakaf 1 miliar nih Pak Ben. Dia bilang gini, Mbak Mila aku wakafin aja semuanya 1 miliar. Terus saya bilang gini, Mas Rocky, emang udah punya waris buat anak sama istri? Udah, mana? Ini rumah. Kredit apa cash? Kredit. Itu mah ninggalin hutang, bukannya ninggalin waris, benar nggak?
Hah? Benar ya? Benar ya? Terus ada mobilnya kredit apa cash? Kredit, itu mah ninggalin hutang, bukannya waris. Jadi nggak boleh ya Mas Rocky. Jadi gimana? 45% aja Mas Rocky diwakafin. 55%-nya untuk waris. Oh ada warisnya juga. Ini padahal orangnya anti asuransi loh. Anti asuransi, aduh ngomongnya aja itu nggak pakai tatap mata. Gitu tuh nunduk, jadi saya ngoceh ya nunduk aja karena Islamnya Islam agak fanatik gitu ya, nggak boleh tatap mata. Tapi akhirannya qadarullah dari Tangerang, Pak Ben punten. Dia wakaf 1.450.000.000 diwakafkan 550 juta untuk waris. Next, Mas Rocky mau punya waris lagi nggak apa-apa. Nanti bikin lagi khusus untuk waris. Oh bisa Mbak Mila, bisa gitu ya. Jadi kita pun harus menjadi konsultan yang baik ya teman-teman. Nah ini juga sama Mbak Yuli ini, Pak Edi ini saya ketemu di mana ya sama beliau. Lagi nongkrong di kafe deh kalau nggak salah. Nah ini juga, nah ini nih ibu rumah tangga, wakif pertama kali saya, 30 tahun nggak pernah ketemu. Waktu itu ketemu di reuni tapi di grup doang, karena dia sering ngeliat status WA, dia bilang teteh itu wakaf apa sih teh gitu. Ya udah teh kapan bisa ketemu, nanti aku sharing tentang wakaf ini. Nih 2 polis nih, tuh. Jadi kemarin itu dia ngambil wakaf atas nama dia, tapi beberapa bulan kemudian jenat Eca atau anaknya nomor berapa meninggal, dia bikinin lagi wakaf polis khusus buat anaknya yang meninggal dunia. Jadi waktu ikrar wakaf langsung 2 polis. Nah ibu ini ibu rumah tangga yang tadi saya bilang, teteh dikasih uang belanja berapa? 100.000 gitu, bisa nggak nyisihin 30.000 sehari? Mepet-mepetin uang belanja, nggak usah beli tas, nggak usah beli gamis jadi mudarat, mendingan duitnya jadi manfaat untuk pesantren dan masjid. Nah ini yang Bu Yuli Puspitasari, dia lihat IG saya nggak kenal dia. Ini kalau dari penampilannya syar'i banget teman-teman, saya juga agak jiper ya bahasa milenialnya, saya cuma bilang sama Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz, orangnya jauh banget lagi di Cikarang. Udah, berarti Allah itu udah menunjuk Mamila untuk mengajak dia berwakaf. Itu sepanjang jalan dari Bogor ke Cikarang. Saya baca apa coba? Al-Kausar. Inna atoinakal kausar, inna atoinakal kausar, inna atoinakal kausar. Ya Allah, hari ini saya dipertemukan dengan orang yang syar'i banget. Orang ketemu saya pakai cadar. Ya secara saya kan baru hijrah. Ilmu agamanya nggak banyak banget. Gimana caranya Pak Ustadz ngadepin dia? Kalau Pak Ustadz bilang apa? Salawatin aja Mbak Mila. Sesimpel itu loh Pak Jul. Tapi itu menjadi kekuatan saya. Saya bisa. Terus gimana Pak Jul? Udah salawatin aja gitu ya. Ya udah saya baca Al-Kausar, saya bilang aduh saya kesana gimana ya. Cara nggak pernah berangkat sendiri, biasa disupirin gitu ya. Ngerayu suami gimana ya biar caranya dia nganter saya ke sana gitu ya. Nggak bisa kata suami. Aku ada survei, nggak bisa Bu, nggak bisa. Terus aku gimana ya? Aku disuruh berangkat, kata Pak Jul. Soalnya jadi mudarat nih ilmu aku. Ya udah gimana ntar gitu ya. Nah suami kan seneng koleksi tumbler, aku kan seneng kopi kenangan. Iya promosi. Begitu Pak. Minum kopi. Karena mindset saya kalau minum kopi itu dapat inspirasi, selalu dapat inspirasi. Baru seruput. Beli tumbler. Terus aku ya, ayah pulang jam berapa? Ya kayak biasanya. Dia kan orangnya simpel, jam 5, jam 5, jangan sore-sore tuh ya. Kenapa emang? Aku punya hadiah buat ayah. Hah? Serius Bu? Beneran? Buruan ya pulang. Terus saya kasih, ayah dapat tumbler, yeah. Terus besok gimana? Nggak tahu, ada yang anterin, ya udah aku anterin. Alhamdulillah. Pokoknya teman-teman apapun bisa, pokoknya bisa bacain surat Al-Kausar, udah itu doang. Ya cuma itu doang. Tiba-tiba Mbak Yayang ikut. Mil ikut dong, kamu siar wakaf kemana? Cikarang. Buset yo amat Mil. Kata Pak Ustadz itu udah perintah dari Allah teh. Oh ya udah. Pak Ustadz kan paling gampang gitu. Mbak Mila tuh udah ditunjuk sama Allah, berarti Mbak Mila harus hari ini kesana juga. Pak Ustadz ini orangnya syar'i banget.
gimana nih Pak Ustadz? Udah baca Al-Kausar. Jadi Ibu Yuli ini follow IG saya. Pas di situ saya pasang player yang itu loh Pak, yang Quantum Wakaf ya Pak, ya si Ardi Jum. Aduh, dilalahnya aku jadi pembicara di situ. Allahu Akbar ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia langsung WA, Mbak Mila, boleh dijelasin detail enggak? Waduh, Ibu di mana Bu? Cikarang. Ya udah deh, di Zoom. Habis itu saya bukan Zoom sih WA. WA apa? Video call. Aku kan nggak biasa video call ya, memang trauma kan. Jadi memang nggak suka. Aduh, video call gimana ini? Udah pakai yang itu aja kata suami. Hijab yang biasa. Ayah dia tuh begini. Udah nggak apa-apa gitu. Bismillah aja, Bismillah. Dia bilang gini. Bu Yuli paham kan? Ya, Mbak Mila ini kan asuransi ya. Iya tapi syariah Bu gitu, halal pula, ada MUI-nya nomor 16 tahun 2016, di bawah OJK, di bawah lembaga syariah, di bawah Badan Wakaf Indonesia Bu. Oh gitu ya, Bu, Ibu kalau masih ragu juga, Ibu istiqoroh aja, kan ajaran kita selalu mengajarkan itu ya Bu ya. Oh iya, yaudah deh Mbak Mila, saya ntar istiqoroh ya. Gak lama kemudian besokannya, Mbak Mila besok bisa gak ke rumah saya mau langsung akad. Jadi teman-teman intinya yakin aja, bisa, pasti bisa gitu ya. Apapun kondisinya, wakifnya mau kayak milenial sampai yang syar'i banget tuh, Bu Yuli ya qadarullah. Karena memang satu Allah yakinkan kita, kedua juga leader saya selalu meyakinkan Mbak Mila bisa gitu, Mbak Mila bisa. Salawatin aja, ya doain aja, udah kuncinya cuma itu doang ya. Terus beliau juga jadi nasabah saya apa-apa nanya, Mbak Mila aku kan baru ditinggal suami, menurut ajaran Islam itu kan warisnya nggak bisa buat anak-anak ya, loh kenapa Bu? Karena anak saya cewek semua Mbak Mila. Oh iya Bu, nggak bisa nahan warisnya, itu harus dibagikan ke keluarganya. Terus Mbak Mila ini kan perusahaannya perusahaan suami, kata Islam kan harus dikeluarkan ya Mbak, sepertiga hartanya untuk wakaf suami, itu gimana? Oh iya Bu Yuli, nanti saya ke rumah ya. Saya edukasi secara detail. Pusing nggak? Pusing. Aduh, ini gimana ya gitu ya. Terus bilang Pak Ustadz gimana nih? Udah baca aja, ada yang diperlukan dia apa aja itu loh Pak Ustadz, yang harta sepertiga harta dunia itu harus diwakafkan ketika kita meninggal dunia. Emang dia punya apa? Punya perusahaannya, udah Mbak Mila belajar itu aja. Aduh, Pak Ustadz tuh gampang banget ngomongnya. Udah, saya cari hadisnya, karena dia bilangnya gini, Mbak Mila tuh bisa gitu. Ya kalau dia udah ngomong gitu kan ya udah kan, jadi alam bawah sadar saya kan udah memacu untuk pasti bisa. Udah cari literasi gini. Jadi ini gimana Mbak Mila? Ya udah Bu, asetnya Bapak apa aja ini gitu ya. Kemudian Ibu sampaikan keluarganya dan ya memang itu sekarang gini deh Bu, Ibu mau mewakafkannya secara langsung tunai apa gimana? Mau dicicil setiap bulan pun nggak ada. Qadarullah teman-teman ya, saya jadi penasehat dia, setiap bulan dia wakaf tunai ke IKADI. Wakaf tunai ke IKADI. Itu ya, aduh ini berat nggak ya? 10 juta per bulan teman-teman ya. Ya Allah, itu wakaf tunai ya, selain itu juga dia punya wakaf polis yang di Kampung Makfiroh. Nah itu tadi adiknya tuh ikutan juga, ibunya ikut-ikutan juga, jadi nular. Sebetulnya wakaf itu virus loh teman-teman, virus kebaikan, betul nggak? Betul ya, jadi semakin kita menebar kebaikan, insya Allah itu jadi virus kebaikan juga buat kita dan untuk banyak umat ya. Jadi jangan takut, dan sesi terakhir, qadarullah udah hampir jam 12 apa udah jam 12 nih ya. Dan yang terakhir teman-teman, libatkan Allah setiap kita mau melakukan aktivitas. Jadi mindsetnya dirubah, bukan cuan yang kita cari, pahala jariah, timbangan amal jariah. Ya Allah, saya berikhtiar hari ini untuk menambah timbangan pahala jariah saya. Pahala dunianya mendapatkan ujroh, pahala akhiratnya insya Allah jadi timbangan pahala jariah nantinya.
Ya, itu aja sesi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, semua baik semua. Karena saya yakin teman-teman punya versi terbaiknya, gitu ya. Aplaus dulu dong buat teman-teman. Jangan takut, ya dia udah berprestasi, saya belum, ya saya udah begini kok saya masih di sini, jangan takut teman-teman. Karena teman-teman pasti punya versi di mana anak tangga kesuksesan teman-teman itu sudah dimulai hari ini. Ya qadarullah dibantu doa yang luar biasa sama Pak Hengki, dipimpin fasilitasnya oleh Bapak Ustadz Julhamdi. Kalau sengaja-ngaja teman-teman masuk ke hotel, ke workshop, itu saya diundang 500.000, 250.000. Di sini cuma berapa? Enggak, gratis loh. Bener gak? Gratis kan? 50.000 kan buat makan teman-teman. Ye kan? Gratis, beneran gratis. Dah luar biasa pokoknya. Jadi teman-teman yakin aja, yakin yang teman-teman lakukan adalah yang terbaik. Biar Allah yang menentukan pahalanya di dunia mau seperti apa, di akhirat seperti apa. Ya, itu saja teman-teman, insya Allah mohon maaf dari segala perkataan saya yang mungkin banyak kekurangannya. Karena saya manusia biasa yang masih belajar untuk menjadi terbaik di dunia maupun terbaik di akhirat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Mila. Boleh foto bersama Pak Ustadz Zulhamdi untuk sertifikat. Teman-teman, kita beri aplaus sekali lagi buat Mbak Karmila. Pak, mohon jangan keluar dulu. Kita foto bersama dulu. Jadi kita fotonya sebelum tidak nanti pas pulang, tapi sekarang dulu ya. Sebelum istirahat. Boleh tolong bantu kursi.
Baik teman-teman, sekarang dipersilakan untuk istirahat, sholat dan makan. Jam 1 tepat kembali lagi ke ruangan untuk mengikuti sesi berikutnya. Terima kasih.